Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bahan galian berdasarkan proses terbentuknya. Indonesia terdiri dari 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. 3 lempeng tersebut menghimpit Indonesia sehingga menimbulkan gejolak tektonik secara intensif di bawah permukaan bumi. Magma yang keluar dari perut bumi mengandung berbagai logam berharga yang bermanfaat bagi manusia. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Di dalam kegiatan pertambangan terdapat bentuk-bentuk kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi. Hasil dari pertambangan ini menghasilkan bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Beberapa contoh bahan galian hasil dari kegiatan penambangan antara lain pirit yang merupakan mineral petunjuk adanya bahan galian emas. Yang kedua ada biji bauksit. Yang ketiga ada batu bara, biji besi, biji galena, biji nikel, minyak bumi, dan pasir besi. Menurut cara terbentuknya, bahan galian dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pertama, bahan galian magmatik. Bahan galian magmatik adalah bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Di samping merupakan gambar ilustrasi bahwa magma, dapur magma yang mengalami pembekuan di dalam hingga naik ke atas di area gang atau korok, sehingga daerah-daerah tersebut merupakan kaya akan mineral logam. Bahan galian pematit. Bahan galian pematit adalah bahan galian yang terbentuk di dalam diaterma dan dalam bentuk intrusi, gang, dan apofisa. Di samping adalah gambar yang merupakan kita tunjuk ini daerah porfiri yang menghasilkan kaya akan Cu dan Au. Cu tembaga dan Au emas. Daerah ini yaitu daerah intrusi yang merupakan proses terjadinya atau terbentuknya berdasarkan pematit. Bahan galian hasil metamorfosis kontak. Bahan galian hasil metamorfosis kontak yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma berubah menjadi mineral ekonomis. Di sini kita ketahui bahwa batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami perubahan diakibatkan oleh tekanan dan suhu. Pada gambar di samping merupakan batuan metamorf yang diakibatkan oleh suhu akibat terobosan magma, sehingga batuan yang diterobos mengalami perubahan
dan kaya akan mineral. Bahan galian hidrotermal. Bahan galian hidrotermal adalah resapan magma cair yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang bersuhu relatif rendah di bawah 5000 derajat Celcius, di mana dalam proses diferensiasi magma akan menghasilkan produk akhir berupa larutan magma, di mana di dalamnya dapat terkonsentrasi bermacam-macam meta, disebut juga larutan hidrotermal. Larutan hidrotermal ini mengangkut mineral-mineral yang terkumpul di dalam intrusi, membentuk cebakan mineral-mineral yang ekonomis. Yang terakhir adalah bahan galian hasil pengendapan. Bahan galian hasil pengendapan adalah bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak. Endapan hasil pelapukan yang mengalami erosi, transportasi, dan sedimentasi yang terakumulasi sumber endapan aluvial yang berasal dari hasil pelapukan daerah sepanjang sungai yang kemudian tererosi dan tertransportasi. Akumulasi endapan sungai ini dapat dijumpai dari hulu, hilir, muara sungai, dan sepanjang garis pantai. Contoh endapan galian hasil pengendapan ini ada di Kalimantan Selatan, yaitu bahan galian intan, lalu emas di Kalimantan, di Jawa Barat, di NTB, dan di NTT, lalu pasir besi di Jawa Tengah, kasitrit di Pulau Bangka. Demikian penjelasan tentang topik ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tentu tonton video selanjutnya. Terima kasih.